Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diana Tama dengan NIM F1S122080, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dari Ruang 003 akan menjelaskan tentang materi dasar-dasar sains dan teknologi. Oke, ini adalah pembahasannya. Yang pertama adalah 4 macam pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. Yang pertama ada pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu sains yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu, seperti melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Yang ketiga adalah pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Yang keempat ada pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Selanjutnya ada pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan bisa berasal pengetahuan ilmiah dan pengetahuan karena pengalaman. Fungsi dari ilmu pengetahuan secara umum ialah yang pertama, menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi. Ada 4 bentuk penjelasan ilmu pengetahuan, yaitu deduktif, probabilistik, fungsional, dan genetik. Yang kedua, meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. Yang ketiga, mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan atau sedang terjadi. Kesadaran. Kesadaran adalah suatu tingkat kesiagaan individu terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Kesadaran berasal dari kata dasar sadar, yang artinya merasa, tahu, atau ingat. Fungsi kesadaran adalah 1. Dapat digunakan dalam membuat keputusan. Contohnya, keputusan untuk pergi atau tidak, bekerja atau tidak, melanjutkan pendidikan atau tidak. Yang kedua, dapat digunakan dalam mengarahkan atau mengendalikan tindakan merencanakan, memulai, dan mengarahkan tindakan. Misalnya, dalam keadaan sadar, seseorang dapat melakukan kegiatan seperti membersihkan ruangan, minum, makan ketika lapar. Yang ketiga, dapat menyesuaikan perilaku. Dalam keadaan sadar, seseorang dapat menyiapkan diri bila menghadapi masalah dan mencari jalan keluar terhadap suatu masalah atau penyesuaian diri bila lingkungan terasa asing. Dalam meneliti sesuatu atau mencari pengetahuan, diperlukan sifat berikut: skeptis, subjektif, dan relatif. Yang pertama, apa itu skeptis? Skeptis adalah perasaan kurang percaya atau ragu-ragu akan suatu hal karena meyakini suatu hal tersebut bersifat tidak pasti. Cara memiliki sikap skeptis secara positif ialah yang pertama, menjadi curiga. Jadilah orang yang tercuriga bahwa terdapat fakta lain di balik suatu fakta. Yang kedua, penuh keraguan. Cobalah kendalikan batas klaim kebenaran kepada siapapun dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang ketiga, posisi oposisi. Cobalah mengambil posisi yang belum tentu Anda setujui hanya demi argumen perbandingan. Cukup berperan sebagai oposisi untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas. Yang keempat, andalkan logika dan intuisi. Manusia bisa menjadi pemikir yang baik ketika menyebarkan keraguan atau kepercayaan secara lebih sadar lewat penggunaan logika dan intuisi daripada secara kebetulan. Yang kelima, tidak memihak. Ketika memperoleh suatu informasi, tanyakan apa sisi lain dari informasi tersebut. Dengan melakukan hal tersebut, maka sikap skeptis yang meragukan sesuatu akan menjadi positif. Lanjut, yang kedua, subjektif. Subjektif adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Dalam dunia ilmiah, sikap subjektif sangat dilarang karena akan mempengaruhi hasil penelitian ilmiah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini sering dimiliki dan dijadikan fondasi saat menyampaikan sebuah informasi.
Landasan pemikiran dari subjektif adalah opini seseorang tanpa adanya penelitian ulang, yang kemudian dijadikan tolak ukur terhadap sebuah peristiwa yang diinformasikan. Kata pendukungnya biasanya, agak, sepertinya, menurut saya. Sehingga tidak ada kepastian yang diberikan terhadap sebuah pernyataan, sehingga bisa membuat orang berpikir dua kali untuk mempercayai pernyataan tersebut. Sudut pandang subjektif lebih kepada pendapat pribadi tentang sebuah informasi. Yang keempat, dampak yang dihasilkannya. Dampak yang dihasilkannya tergantung kondisi. Bisa membawa manfaat, namun bisa juga membawa masalah yang lebih besar. Subjektif tidak disarankan dalam mengambil keputusan, karena cenderung akan terjadi keberpihakan terhadap sesuatu. Contoh subjektif, menurut Wedel, Atul cocok menggunakan baju warna hitam dengan jilbab warna hitam juga, karena membuat wajahnya jadi lebih cerah. Tapi menurut Ipeh, Atul tidak cocok menggunakan baju warna hitam dengan jilbab warna hitam juga, karena dia tidak suka warna hitam dan tampak suram. Ini berarti Wedel dan Ipeh bersikap subjektif, karena hanya berdasarkan pendapat pribadinya sendiri. Yang ketiga ada relatif. Relatif adalah sesuatu yang membutuhkan perbandingan atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Jadi, relatif tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan pendamping lain yang sesuai. Beda halnya dengan yang mutlak, yang mana hasilnya sudah pasti dan tidak dapat digugat. Tidak butuh pula sebuah perbandingan yang digunakan sebagai acuan. Gagasan dalam relatif adalah sebuah pandangan relatif terhadap perbedaan pertimbangan dan perspektif. Misalnya, ketika Anda menyebutkan bahwa harga cabai relatif mahal, maka Anda harus dapat membuktikan dengan cara membandingkan harganya pada minggu lalu dan pada minggu ini, atau pada hari sebelumnya dan hari ini. Data demikian menjadi bukti bahwa kata relatif bisa diterapkan di dalamnya. Masuk ke materi yang kedua pada pertemuan 5, yaitu sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Presisi dalam KBBI memiliki arti ketepatan, ketelitian yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti, dan sebelumnya sudah melakukan penelitian terkait apa yang dicari. Apa itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah itu dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah. Atau dengan kata lain, suatu pengetahuan disebut ilmiah karena dalam pengetahuan tersebut terdapat suatu kebenaran yang bersifat ilmiah. Apakah kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu? Kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu jika memenuhi 4 syarat yang terdiri dari objektif, metodologis, universal, dan sistematis. Dan pengetahuan yang memiliki dasar kebenaran, bersifat sistematis dan bersifat intersubjektif, agar kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari ilmu atau pengetahuan ilmiah. Sebagai level tertinggi pengetahuan melayankan kepada ilmu atau pengetahuan ilmiah merupakan aktualisasi dari kebenaran ilmiah. Apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam kebenaran ilmiah? Yang pertama, kebenaran ilmiah sebagai kebijaksanaan memiliki arti apa yang dianggap benar haruslah bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai positif terhadap prioritas utama. Yang kedua, tanggung jawab moral dalam kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah sangat membantu peradaban manusia dari bidang kesehatan sehingga teknologi, bahkan juga pada pendidikan. Akan tetapi tidak sedikit orang yang melencengkan hal tersebut. Bagaimana cara mendapatkan kebenaran ilmiah? Cara mendapatkan kebenaran ilmiah adalah dengan melakukan proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Kebenaran ilmiah ini dapat ditemukan dan diuji dengan pendekatan pragmatis, koresponden, dan koheren. Sifat-sifat dari kebenaran ilmiah. Yang pertama, struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional dan logis adalah kebenaran ilmiah selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari proposisi atau premis-premis tertentu. Karena kebenaran ilmiah bersifat rasional, semua orang yang rasional bisa memahami kebenaran ilmiah ini. Atas dasar ini, kebenaran ilmiah kemudian dianggap sebagai kebenaran yang berlaku, universal, atau dapat diterima oleh semua orang yang dapat menggunakan akal budinya secara baik.
Yang kedua ada sifat empiris. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah adalah bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Tidak ada spekulasi dalam ilmu pengetahuan. Spekulasi ada hanya sampai pada tahap tertentu. Spekulasi dapat dibayangkan real atau tidak secara logis, namun perlu dicek kembali secara empiris. Yang ketiga ada sifat pragmatis. Sifat pragmatis adalah dapat menggabungkan kedua sifat kebenaran. Dalam arti, kalau sebuah pernyataan yang nggak benar secara logis dan empiris, pernyataan tersebut juga harus berguna dalam kehidupan manusia, yakni memecahkan masalah hidup manusia. Materi yang ketiga adalah hukum dan teori ilmiah. Apa itu hukum ilmiah? Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Dengan kata lain, kalau dalam hipotesis masih berupa dugaan bahwa A dan B memiliki hubungan sebab akibat, dalam hukum itu terbukti benar. Apa itu teori ilmiah? Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Ciri-ciri dari teori ilmiah menurut Bill Newton Smith. Yang pertama ada observational nesting, yang kedua ada veracity, yang ketiga ada track record, yang keempat ada inter-theory support, yang kelima ada smoothness, yang keenam ada internal consistency, yang ketujuh adalah compatibility with well-grounded metaphysical beliefs. Yang ke-8 ada simplicity. Terbentuknya hukum ilmiah. Dilihat dari garis histori, hukum ilmiah didasarkan pada suatu percobaan secara ilmiah. Tetapi dalam hal kepastiannya, hukum tidak sama dengan hipotesis. Hipotesis merupakan langkah menuju dirumuskannya teori dan hukum. Tahap merumuskan hipotesis juga mengacu pada hukum lain yang berlaku saat ini. Karena tidak ada hukum yang lahir secara tiba-tiba tanpa adanya hukum lain yang mendukung. Selanjutnya, teori dan hukum ilmiah. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematiskan masalah. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori di sini berisi satu, memahami sistem. Yang kedua, terdiri atas hukum-hukum ilmiah. Yang ketiga, pernyataan-pernyataan umum yang membuat hubungan antara fakta atau gejala. Yang keempat, berfungsi untuk memberi eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Sekian penjelasan saya tentang materi dari pertemuan 5, 6, 7, dasar-dasar sains dan teknologi. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi ini dengan baik. Dan jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Saya Diana Tama mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mampir ke video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.